Selamat datang di Bitcoin Gogo Goceng. Buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalkan ini adalah channel Bitcoin Goceng, di mana kami membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. ya memang kecil sekali sih, cuma Rp5.000. Tetapi prinsip kami adalah melatih habit untuk jangan menunda-nunda menabung atau berinvestasi, setidaknya dengan nominal yang kecil. Karena jika kita setia dalam hal-hal yang kecil, pasti akan dipastikan hal-hal yang besar. Yes, kita setuju itu. Nah, dari sekian banyak yang kita lakukan di channel ini, ada salah satunya juga adalah analisa. Ada kita mengomentari netizen-netizen, tapi dengan daging-daging yang kita punya. Nanti kedepannya kita akan membentuk private community untuk belajar bersama, seperti apa. Tetapi salah satu dari analisa kita, yang pernah sebelumnya, torang so pernah backing, ini kalau bahasa Manado, torang so pernah backing ini sebelumnya, ngoni boleh cari torang video, bahkan ketik jo, Ondo. Atau cari analisa Ondo, itu yang di channel kita di awal-awal. Ini dia. Nah, ini dia. Ini gambar dan garis-garisnya tidak dirubah sama sekali. Oke? Boleh di-capture, ya, boleh dilihat apakah kita benar atau tidak. Oke, sebelumnya ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ini hanyalah analisa kita. Jadi jika kalian membeli dan ternyata lebih drop, jangan salahkan kami dong. Oke, lanjut. Oke. Ini caranya kita tidak roba-roba ya. Ya, tapi sejauh sampai detik ini channel dibuat, kita belum pernah miss. Belum pernah miss. Sombong amat. Angkanya belum pernah miss. Dan capture ini tidak dirubah. Kalau bisa lihat kembali ke channel kita sebelumnya, silakan capture apabila ada perbedaan ya. Oke, sekali lagi. Nah, kembali ke Ondo. Nah, Ondo ini menurut analisa kita adalah terjadi penyempitan harga. Kemarin sudah dibahas ya. Sudah dong. Penyempitan ini artinya konsolidasi. Ya, jadi market yang besar terjadi ini kan namanya resistance, tapi maksudnya terjadi high yang lower. Jadi harusnya high ini apabila dia keluar high yang lebih rendah dan high yang lebih rendah lagi, berarti indikasi harganya akan turun. Nah, tetapi berlawanan dikarenakan ada terjadi low dan low selanjutnya lebih tinggi, itu artinya indikasi harga akan naik. Nah, berarti ambigu dong. Kenapa ada indikasi dari atas untuk terjadi penurunan harga, ada indikasi dari bawah terjadi kenaikan harga. Makanya dinamakan konsolidasi. Atau harga market tuh bingung. Ini mau naik atau turun sebenarnya ini, Pak? Kasih pasti muka mana ini sebenarnya. Itu berarti lagu mau di mana hubungan kita. Mau dibawa kemana? Tahu. Gimana coba? Bawa kemana hubungan kita? Ya, mau di mana nih? Mau bawa di mana nih hubungan ya? Makanya ini sudah dijelaskan sebenarnya. Tetapi good news-nya adalah apabila terjadi penyempitan seperti ini, biasanya akan terjadi ledakan harga. Ledakan itu bisa ke bawah. Nah, ini waktu garis-garis ini dibuat, harganya belum udah sampai keluar garis nih. Ya, masih ingat kan ya? Kalau kalian yang ngikuti, ini masih area ini. Tiba-tiba terjadi keluar kan? Nah, kupikir ledakannya akan ke bawah nih. Karena ledakan itu bisa ke atas atau ke bawah. Tapi ledakan tinggi nih artinya. Ya, kalau harganya udah menyempit. Ya, kapan naik atau turun. Oke. Nah, kemarin menyempit, kupikir akan ke bawah nih. Ternyata tidak, Bol. Ternyata dia semakin menyempit. Oke, kalau kita tarik garis lagi, ini update yang terakhir. Sebelumnya kita tidak roba-roba. Kalau kita tarik lagi, dia akan jadi begini nih. Karena semakin menyempit. Seperti hubungan kalian. Iya, seperti hubungan kalian yang semakin tidak jelas nih. Nah, ini kasih warna kuning aja ya. Golkar. Erlangga Hartanto. Apa ini? Ketua Golkar. Enggak, maksudnya ini error nih kayaknya ini. Oke, gini aja kok lalu. Nah, kan ini maksud saya. Kok gini? Nge-lag ya. Jadi tolol banget. Oke. Terjadi penyempitan nih. Nah, diprediksikan penyempitannya akan tetap terus berlanjut sampai ke area ini. Oke? Ini penyempitan selanjutnya. Jadi channel penyempitannya menjadi lebar, tapi semakin hari semakin kecil. Nah, jika terjadi ledakan, seperti analisa kita sebelumnya kan, ini warna kuning ini kita tidak akan roba lagi. Ingat baik-baik. Hari ini, ya? di tanggal 9 Mei.
2024 analisa kita seperti ini. Karena kemarin tepat kan analisa kita, bahwa harganya menyempit dan terjadi sedikit ledakan, tetapi kalau belum dia akan lebih menyempit, akan terjadi lebih tinggi. Nah, siap-siap untuk kalian kalau misalnya kalian entry di sini, begitu, entry buy ini misalnya ya. Untuk yang main spot, siap target TP-nya di sini. Cara target ini kenapa ada di sini? Kemarin sudah dijelaskan. Sudah dong. Oke, bagaimana tarik TP-nya di sini? Nggak mau saya cari aja video kita yang sebelumnya. Terbusa mulut ini. Kalau turun, artinya kalian yang trading futures Ondo tapi crypto tapi futures, kalian bisa sell dengan TP di area-area ini. Oke, ataupun sebaliknya kalian pada saat buy di sini, stop loss-nya ada di area-area ini. Oke, tetapi untuk stop loss hati-hati, di sini ada titik resistance yang apabila dia bounce ke sini, ini sudah dijelaskan ya. Berarti ini resistance become support. Hati-hati, dia bisa bounce ke atas. Oke, agak bingung ya. Tapi ini sebenarnya kalau bingung bagi orang yang mengikuti kita sudah di sini. Kalau dari awal sudah jelaskan tuh, apa itu support become resistance become support, udah dijelaskan. Tentukan target TP udah dijelaskan. Secara simpel, bahkan analogi-analogi yang lebih gampang pakai istilah mama di pasar ya, mak ke pasar, udah jelaskan. Oke, kembali ke Ondo. Untuk posisi sekarang, apa yang kalian lakukan sebenarnya? Jangan dulu entry. Karena masih belum pasti seperti jangan dulu entry kalian. Oke, jangan dulu tembak. Wadaw! Jangan dulu entry. Oke, karena market sementara melakukan konsolidasi. Terus apa yang harus dilakukan? Sekarang adalah pergi dulu ke analisa fundamental. Pelajari dulu. Sementara ada news apa nih Ondo? Ya kan? Ondo ini sekarang apa nih? News yang berhubungan dengan Ondo nih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, perbedaan analisa fundamental dan teknikal. Kalau fundamental itu apa? Fundamental itu semacam berita-berita tentang perusahaan itu, tentang koin atau project itu. Pokoknya segala hal merupakan berita. Nah, tujuan kegunaan dari analisa fundamental apa, Raf? Kegunaannya adalah untuk supaya kita bisa memilih mana yang tepat untuk kita beli. Betul sekali. Jadi sesimpel itu ya. Simpel banget. Jadi trading itu simpel, jangan bikin ribet ya. Jadi misalnya kalian menggunakan analisa fundamental dulu, cari tahu dulu. Nah, apakah Ondo ini layak dibeli sekarang atau tidak layak atau bahkan tidak sama sekali? Pelajari dulu di fundamental. Bisa jadi ada fundamental yang lain. Oke, mendingan ke Manta atau mendingan ke apa ya? Ke Render, ke Ripple, ke apapun ya. Bahkan ke MIM. Analisa dulu secara fundamental. Teknikalnya tidak perlu analisa untuk sekarang. Dikarenakan marketnya untuk masalah analisa teknikal sementara bingung. Dia lagi bingung ini. Dia bingung dia ini mau kemana ya. Gitu ya. Itu seperti meme dua orang yang sementara ketawa. Jadi kalau kalian hanya mengambil analisa teknikal dan langsung entry, oke, siap-siap bertemu. Yang muncul-munculan lah kalau kalian portofolionya hijau. Tapi kalau merah sampai ketemu. Dan kuatkanlah hatimu ya. Gitu. Dan intinya itu kita tidak merekomendasikan gaya trading seperti itu. Nah, tidak pernah. Udah nih. Oke. Jika kalian mau kita selalu analisa seperti ini, kita akan ada private community. Nah, kegunaan private community itu seperti ini. Apabila kita melontarkan analisa atau kalian bisa melontarkan analisa saha teh. Itu kita mau apa segala macam analisa yang kita buat nih. Oke, kita bisa diskusi di dalam. Kita bisa. Kalian bisa tanya, lo maksudnya apa? Yang lalot-lalot, silakan masuk dan bertanya. Nah, untuk kalian yang bilang, aku masih pemula, kayaknya belum pantas untuk bisa adu argumen tentang analisanya. Nah, itu akan ada modul untuk pemula, Bu. Oke, bahkan ada kelas khusus dibina untuk pemula. Nanti ada mentor khusus di dalam situ. Mendampingi kalian untuk bahasa-bahasa pemula bisa. Saya juga nanti akan tap in dalam. Rafa juga di dalam. Kita akan belajar bersama ya. Kalau belajar bersama. Sama saya itu kita belajar bersama. Tapi ada sulitnya. Untuk di private community itu minta maaf ada kesulitannya. Ini bukan bahasa nominal ya. Kita susahnya itu kalian akan seleksi. Itu. Karena kita tidak. Mungkin terdengar agak sombong ini, Raf. Kok sombong banget harus seleksi. Nah, kenapa harus diseleksi coba? Karena supaya kita itu di dalam itu tidak tidak manusia yang menjadi gampang-gampangan ya. Hanya memikirkan harus dapat info mengikuti sesuai analisa masing-masing. Kita tidak akan merekomendasikan. Hanya enaknya istilahnya ya. Nggak mau signal, bagi signal. Kata Timota, kalimat sada, kalimat jodoh. Kita
tidak mau melatih kalian punya habit itu. Iya. Oh, mereka call naik. Nah. Oh, mereka ini turun. Oke, mereka lebih pintar, mereka lebih kaya. Tetapi ada baiknya kalian memiliki analisa dan kemampuan menganalisa sendiri. Bahkan mereka pun mengajari hal yang sama untuk Ya. kalian selalu analisa. Gitu. Tidak selalu bergantung ke mereka. Mereka gitu. Kalau mereka udah nggak bikin margin call gimana? Gimana dong? Kalau mereka udah nggak buka akademi kripto gimana? Gimana? Kalau mereka udah dipanggil Tuhan gimana? Gimana? Nah, jadi kalian yang mampu beranalisa sendiri dong. Iya. Nah, di komunitas yang akan kita buat itu akan diseleksi. Iya. Sebelum ke sana, jauh sebelum bayar, jauh sebelum apapun itu, Ayo kalian akan kemari. diseleksi. Apa? Sebelum ke sana kemarin. Kalian diseleksi dulu. Jadi dikasih coba ditanggung jawab nih portofolio kalian buka akun sekian misalnya katakanlah 10.000 nih. Nggak usah banyak-banyak atau 50.000. Bisa nggak kalian tradingkan angka tersebut? Bisa profit nggak konsisten? Iya. Ya, bisa nggak dalam 3 bulan gitu? Bisa. Kalau nggak bisa, ya minta maaf kalian nggak bisa gitu, Iya. masuk dalam komunitas. Gitu. Sekalipun kalian terlanjur mendaftar, uang pendaftaran berapapun akan kami kembalikan. Iya. Atau yang lebih parah di dalam, udah di dalam nih, udah lolos seleksi, masuk di dalam bagi-bagi signal nih katanya. Wah. Sekarang buy ini, TP sekian. Kita akan lakukan seleksi lagi di dalam. Bagaimana tuh contoh? Kan udah tadi contohnya, Bu. Kalau di dalam nih, maksudnya udah di dalam nih, udah masuk masuk komunitas. Terus tiba-tiba ada yang bagi-bagi signal. Gimana kita menseleksinya? Oh, jelas. Kita ada argumen dong di situ. Ya, kita kan adu Pasti argumen. Adu argumen, ini dasarnya di mana? Iya. Fundamental dasarnya di mana? Newsnya apa? Jika tidak dijawab, ya ada tombol kick. Aha. Kami akan tegas akan hal Iya. itu. Artinya orang yang membagikan informasi palsu. Ya. Gitu. Jadi semua orang yang gabung di dalam bukan soal jumlah, tetapi soal kualitas. Sama dengan channel ini, kalian tidak perlu untuk share video ini ya. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena apa? Karena kita tidak butuh viewers. Ya, kita tidak butuh juga orang yang banyak-banyak, tidak perlu gitu. Tetapi yang kita butuhkan adalah orang yang berkualitas, yang menganggap konten yang kita buat ini adalah daging dan kalian bisa berargumentasi dalam substansi apa yang kita bicarakan. Yep. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena kita rilis video setiap hari. Ya. Setiap hari kita rilis. Dan Jangan di-share. please jangan di-share. Oke. See you on the next video. Bye-bye.